Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'. Pada kesempatan video kali ini kembali Madia akan menganalisa akun yang bernama Tanpa Ragi, karena akun ini sejak beberapa tahun yang lalu juga sudah sangat, ya begitulah, Tanpa Ragi dia menyerang ajaran Islam dengan membabi buta, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, yaitu dengan dalam hal ini, kalau dalam Al-Quran itu dia mencoba untuk menafsirkan sendiri ayat Al-Quran itu sendiri gitu loh. Artinya ini menista ayat Al-Quran. Ini sudah terbukti dalam akun video saya yang sebelumnya, sudah saya buktikan bahwa Tanpa Ragi ini telah memasukkan surah Al-Baqarah ayat 62, di mana dia menambahkan kata adalah setelah orang-orang yang beriman, sehingga makna di dalam ayat tersebut hilang salah satunya subjeknya, yaitu orang yang beriman. Yang tertinggal yaitu Nasrani, Yahudi, dan Sabiin. Jadi seharusnya 4 jadi 3. Ini sebuah kebohongan sudah oleh Tanpa Ragi. Nah, ini kemudian Tanpa Ragi kembali membuat lagi kebohongan baru di dalam ayat Al-Quran itu sendiri, dengan membuat argumen-argumen yang Anda bisa cek sendiri dia, di mana dia mengatakan begini dan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Tanpa Ragi dalam hal ini. Oke, go. Komentar, semoga Tanpa Ragi mendapatkan hidayah. Namun, setelah saya membuat video-video tanggapan atas hidayah yang diberikan kepada saya, seperti masuk Islam karena Al-Quran di seluruh dunia sama tidak pernah berubah, masuk Islam karena Al-Quran sesuai dengan sains, masuk Islam karena mujizat matematika di dalam Al-Quran, masuk Islam karena mau masuk surga dan takut masuk neraka, dan lain sebagainya, belakangan ini saya sering mendapatkan komentar dari Dracula Siang yang berkata, "Darah lu halal, Min." Selain itu, saya juga sering mendapatkan komentar dari para dukun yang berkata, "Semoga lu diazab Allah, Min." Jadi buat teman-teman yang mau nonton video-video hidayat masuk Islam, silakan cari di playlist Menjawab Muslim di channel ini. Dan pada video ini, saya ingin memberikan tanggapan kepada para dukun dan para Dracula Siang yang haus darah. Oke, kita mulai aja ya. Oke, di sini Madia akan menanggapi dulu ya. Ini di sini kembali Tanpa Ragi mencoba untuk menafsirkan ayat dengan menghubung-hubungkan, mengkorelasikan suatu kejadian dengan kejadian yang lain. Yang jadi masalah, apakah benar begitu dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu sendiri? Jawabannya tidak, karena Al-Quran itu sudah ada tafsir yang sudah terbukukan. Sudah ada tafsir Al-Quran yang sudah bisa dipedomi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Itu sudah terbukukan tafsir ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak bisa menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan semaunya. Kalau dalam bahasa orang itu seenak dewe, sekarap semau-maunya gitu loh. Itu tidak benar. Ya, termasuk orang ini namanya Tanpa Ragi. Dia menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan semaunya. Saya bisa berani katakan ini karena sudah saya buktikan gitu loh. Sudah saya buktikan bahwa memang Tanpa Ragi sudah bermain-main dengan tafsir Al-Quran yang salah. Ini bisa dicek kemarin ayat Al-Baqarah surah ayat 62 itu dia sudah menista di situ. Nah, ini kemudian dia kembali berulah ini dengan menafsirkan ayat Al-Quran yang berbeda-beda. Oke. Kita lanjut dulu ya apa yang Tanpa Ragi sampaikan. Pertama, untuk para dukun yang berkata semoga saya diazab Allah,
Saya mau kasih lihat ini. Ini adalah video yang saya publish di tanggal 24 April 2020. Di dalam video itu, saya sudah menyatakan perang melawan Allah dan tentara Allah, dalam kurung virus corona. Caranya dengan menciptakan masker pembunuh virus untuk melindungi saluran pernafasan orang-orang kafir dari tentara Allah yang bertebaran di udara. Di dalam video itu, saya juga sudah memberikan waktu 1 minggu untuk Allah mengazab saya. Sekarang ini, Oke, di sini Madia akan menjawab dulu mengenai virus corona ya, yang dikatakan tentara Allah gitu loh. Artinya begini tanpa lagi. Tentara Allah ini bisa bermacam-macam bentuknya. Kalau di zaman dulu, di zaman Raja Abraha dulu, dia ingin menghancurkan Ka'bah. Maka tentara Allah itu berupa burung yang membawa batu-batu digugurkan kepada pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah itu, dan hancur pasukan Abraha tersebut. Nah, itu contohnya ya, tentara Allah. Contoh yang lain, pada saat tentara Allah itu menghancurkan raja-raja yang dulu Abraha itu dengan nyamuk-nyamuk, didatangkan nyamuk yang membunuh, yang menggigit dan membunuh raja dan para pengikutnya tersebut. Itu juga sudah diabadikan Allah. Contohnya lain, pada kaum Nabi Musa, pada saat itu diturunkan belalang dan jenis-jenis hewan-hewan yang lain yang Allah turunkan berupa belalang dan kuman-kuman dan kutu-kutu pada masa itu, sehingga musnah orang-orang yang mendurhakai Allah itu sendiri gitu loh. Jadi tentara Allah ini, suka atau tidak suka, bisa terlukis dalam virus corona itu sendiri gitu loh. Ini terbukti para muslim Uighur memang ada yang kena, tapi 0% yang kena. Semua diselamatkan oleh Allah, tidak didatangin oleh virus corona itu muslim Uighur. Yang kena malah justru orang-orang di luar Islam yang terbanyak. Memang ada di Arab Saudi juga ada yang terkena virus, tapi persentasenya itu 0, masih gitu kan, 0. Anda bisa bayangkan wilayah Eropa, Amerika itu 85.000. Anda bayangkan yang terjangkit itu berapa 85.000, yang sudah mati, yang sudah tewas itu berapa gitu loh. Sangat banyak sekali yang udah tewas, 65.000 itu. Anda bayangkan. Belum lagi di negara Italia, basis Katolik Roma kan di sana di Vatikan. Anda cek sendiri gitu loh. Anda bisa cek sendiri, sangat banyak yang kena virus. Belum di Perancis, di Jerman, dan wilayah-wilayah negara di luar Islam itu sendiri gitu loh. Jadi intinya bagaimana? Intinya umat Islam selamat dengan virus corona tanpa lagi. Walaupun umat Islam tidak menciptakan alat untuk mencegah corona, tetap orang itu bakal kena gitu loh. Karena itu sudah janji Allah, dan terbukti kan, Amerika itu nomor pertama yang terbanyak di seluruh dunia. Kemudian diikutin Prancis, Jerman, Spanyol, dan negara-negara yang lain yang seperti Israel. Nah, itu semua kena semua. Memang umat Islam juga ada kena tanpa lagi, tapi 0, aja yang kena. Itu mungkin ya salah satu pengkhianat lah, atau orang-orang yang sudah digariskan Tuhan dia kena virus corona. Tapi jumlahnya sangat kecil kalau orang Islam itu yang kena. Nah, kemudian Anda cek sendiri, bukti fakta nyata sampai sekarang ini, orang kafir, orang seperti Anda ini tanpa lagi yang banyak mati, yang banyak tewas di luar negeri sana. Dan Anda cek sendiri gitu loh. Yang banyak tewas di Italia itu agama apa? Ajaran apa yang suka makan babi, anjing, kelelawar, bekecot, dan burung, dan hewan-hewan yang jorok semua, seperti makan lipas, selipan, cacing, kecoa, itu dimakan semua oleh mereka di Cina sana, di Wuhan, muslim Uighur sana selamat. Orang-orang Cina yang makan kelelawar,
pokoknya makanan yang sangat jorok-jorok semua dimakan, itu banyak kena tanpa lagi. Itu bukan orang Islam. Orang Islam bersih, dia tidak mau makan yang seperti itu tanpa lagi. Oke, saya lanjut dulu ya argumen Anda. Sudah tanggal 15 Mei 2020. Jadi sudah 3 minggu. Saya sudah kasih tenggang waktu tambahan 2 minggu untuk Allah mengazab saya, karena siapa tahu Jibril telat karena sedang bersenang-senang bersama para bidadari di surga, dan karena 2 minggu adalah masa inkubasi virus corona tentara Allah. Jadi, saya sudah cukup memberikan toleransi waktu bagi Allah dan tentaranya untuk mengazab saya. Sampai saat ini, video itu sudah ditonton lebih dari 50.000 kali. Ya, kita anggaplah ada 1% orang yang ikut berdoa supaya saya diazab oleh Allah. Jadi, anggaplah kira-kira ada 500 orang dukun seperti kamu yang berdoa kepada Allah untuk mengazab saya. Dan hasilnya, Oke, kalau kamu mau cepat tanpa lagi merasakan virus corona ajab itu, Anda makan babi, banyak-banyak makan babi tanpa lagi ya, banyak-banyak makan anjing, banyak-banyak makan kelelawar, banyak-banyak makan yang jorok-jorok itu, cacing, lipas, monyet, kucing, dan binatang-binatang yang jorok-jorok tuh kalau Anda makan dulu, itu menciptakan di perut Anda itu landasan tanpa lagi. Kalau sudah diciptakan landasan, nah nanti Anda keluar aja, nanti tidak usah pakai masker, tidak usah cuci tangan, ngikutin seperti orang Islam, tidak usah cuci muka, tidak usah cuci tangan, tidak usah mandi. Nah itu cepat Anda nanti tanpa lagi. Kalau orang Islam selamat, karena orang Islam itu berwudu, dia sholat, mandi sesuai dengan ajaran Islam, bakal selamat. Tapi kalau Anda mencoba seperti yang saya sarankan itu, Anda bakal cepat itu kena virus corona. Nanti cepat itu virus COVID itu cepat hinggap kepada perut Anda gitu loh. Coba Anda tes kalau tidak percaya. Kalau Anda tes, karena itu sudah menciptakan landasan di perut Anda tanpa lagi. Makanya banyak-banyak aja makan babi, anjing, kucing, monyet, biawak, ular, kalong, kelelawar. Nah, Anda makan aja itu banyak-banyak. Setiap hari usahakan makan itu, Anda cepat dapat kena virus corona atau COVID-19 tanpa lagi ya. Oke. terbukti bahwa Allah tidak mampu mengazab saya. Mulai dari sekarang, kalian sudah tidak bisa lagi berkata bahwa Allah mengazab saya. Tidak ada gunanya kalian menipu diri sendiri dengan berkata suatu saat nanti, entah 50 tahun atau 100 tahun lagi. Tidak ada gunanya juga kalian menipu diri sendiri dengan berkata bahwa Allah yang memutuskan, atau nanti di akhirat. Karena Tuhan kalian itu tidak punya kuasa apapun terhadap saya. Nah, sebagai perbandingan, silakan teman-teman baca Al-Quran surah 69 ayat 43-47. Silakan teman-teman baca tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Oke, saya tanggapin dulu argumen Anda tanpa lagi ya. Mengapa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti berkuasa tanpa lagi? Seandainya tidak ada kemerdekaan, tidak ada orang-orang ulama, umat-umat Islam pada saat itu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, para ulama-ulama tidak berjuang, para santri-santri tidak berjuang di Indonesia ini, maka tidak ada kemerdekaan. Sumbangsi terbesar itu umat Islam tanpa lagi. Nah, berarti Anda berhutang budi kepada umat Islam. Umat Islam itu Tuhannya siapa? Allah gitu loh. Anda hidup di mana tanpa lagi? Anda hidup di Indonesia. Anda hidup atas jasa orang-orang Islam. Anda hidup atas sumbangsi Islam yang terbesar memerdekakan Indonesia. Umat Islam yang sangat terbesar menanam saham untuk memerdekakan Indonesia itu tanpa lagi. Berarti Anda hidup di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam itu sendiri gitu loh. Oke, di situ jalannya kalau Anda mau tahu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfungsi, berguna. Seandainya dulu tidak ada takbir, pejuang-pejuang Islam yang membela untuk
mengusir para penjajah Belanda yang kafir itu, Amerika yang kafir, Belanda yang kafir, dan yang lain-lain yang kafir yang menjajah Indonesia itu, umat Islam tidak berjuang, maka tidak ada kemerdekaan tanpa lagi. Dan Anda mungkin belum tentu sampai sekarang ini bisa hidup. Belum tentu Anda bisa menikmati kehidupan seperti sekarang ini tanpa lagi. Jadi guna Allah Subhanahu wa taala itu berguna, sangat berguna tanpa lagi. Oke? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda hidup di lingkungan umat Islam. Ternyata Anda bisa menikmati kehidupan umat Islam itu di sini gitu loh. Aman apa enggak, damai apa enggak gitu loh. Oke? Lanjut tanpa lagi ya. Agama atau tafsir dari sumber muslim manapun. Inti isi Al-Quran surah 69 ayat 43-47 adalah jika ternyata isi Al-Quran hanyalah perkataan Muhammad yang dia karang sendiri, atau dengan kata lain, jika Al-Quran bukan firman Tuhan, maka Muhammad akan kualat. Dia akan mati dengan cara urat nadi jantungnya terputus. Dan kenyataannya, hadis-hadis mengatakan bahwa Muhammad mengalami sakratul maut yang sangat mengerikan. Dan Oke, saya jawab kembali. Anda kembali membahas tentang Al-Quran, ya kan? Sedangkan Anda orang kafir, Anda tidak percaya Al-Quran tambah lagi. Ngapain Anda bahas Al-Quran yang Anda tidak percaya gitu loh. Ya kan? Mending Anda bahas kitab Taurat. Kemudian Anda korelasikan ke ajaran Islam. Itu lebih mengena karena Anda masih bisa percaya dengan Taurat itu gitu loh. Berarti ada korelasinya. Kalau Anda membahas Al-Quran sedangkan Anda sendiri nggak percaya itu Al-Quran, untuk apa Anda bahas ayat-ayatnya? Ya kan, untuk apa Anda bahas ayat-ayatnya gitu loh. Jadi Anda ini ya termasuk lucu aja. Seandainya Anda bahas kitab Taurat, mungkin ada korelasi masih ke umat Islam. Kalau dalam ajaran Islam itu Nabi Muhammad, benar enggak apa yang Anda sampaikan? Ini saya kasih tahu ya, tafsir Al-Quran yang sebenarnya. Ini biar otak Anda agak encer tanpa lagi, agak ya otak Anda ada encernya. Nabi Muhammad itu menerima Al-Quran pertama itu pada usia 40 tahun. Dengar ini tanpa lagi, 40 tahun. Nah, kemudian kalau misalkan ayat Al-Quran yang Anda tidak percaya yang menyebutkan tadi surah 62 tersebut itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kualat atau kena ajab, mengapa tidak usia 40 tahun beliau mati, wafat? Sedangkan beliau usianya wafatnya 63 tahun. Jadi 20 ke 60, 40 ke 63 itu berapa puluh tahun selisihnya? 23 tahun tambah lagi. Kalau Anda tahu, berarti omongan Anda ini terbantahkan dengan usia Al-Qur'annya itu sendiri gitu loh. Kan realistis. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala mau menghukum Nabi Muhammad pada usia 40 tahun itu beliau udah mati gitu loh. Karena Al-Qur'an itu turunnya pada usia Nabi Muhammad 40 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad wafatnya pada usia 63 tahun. Jadi argumen Anda ini terbantahkan tanpa lagi. Terbantahkan ya. Jadi Anda tidak bisa mengklaim yang lain karena terbantahkan dengan waktunya itu gitu loh. Ya oke, kita lanjut dulu ya. Detik terakhirnya, dia sendiri yang berkata bahwa dia merasakan urat nadi jantungnya terputus. Nah, sekarang kamu mau coba bantah bahwa kenyataannya Muhammad kualat karena mengarang Al-Quran dengan apa? Dengan coba membuktikan bahwa Muhammad tidak mati diracun. Oke, kan sudah saya kasih tahu tadi jawabannya. Yang pertama, Al-Quran itu turun pada usia Nabi Muhammad 40 tahun. Kalau memang Nabi Muhammad Anda katakan kualat atau apa segala macam, tentunya pada usia 40 tahun Nabi Muhammad udah tewas, udah mati, apakah kena racun atau apa-apa yang seperti Anda katakan tanpa lagi. Buktinya Nabi Muhammad tidak mati
Padahal Al-Quran itu turun pada usia Nabi Muhammad 40 tahun. Nah, oke, berarti klaim Anda bahwa Nabi Muhammad itu kualat lah, apalah Anda katakan itu terbantahkan. Karena Nabi Muhammad wafatnya pada usia 63 tahun. Oke. Yang kedua, tanpa lagi, dengarkan ya. Apabila seseorang ya, misalkan Anda ini, anggaplah Anda naik mobil, kemudian Anda kecelakaan tanpa lagi gitu loh. Anda kemudian, ini saya contohkan ya, Anda naik mobil tanpa lagi, kemudian Anda kecelakaan, tapi Anda tidak mati tanpa lagi gitu loh. Kemudian sudah kira-kira 4 tahun, tiba-tiba Anda sakit, kemudian mati, tewas. Apakah Anda dikatakan masih kecelakaan tanpa lagi? Atau mati Anda masih bisa dikatakan, oh tanpa lagi itu mati karena kecelakaan? Kan tidak bisa begitu tanpa lagi. Tentunya sebab yang terakhir itu yang dikasih tahu tanpa lagi. Oke. Nah, sekarang begini, posisinya misalkan Anda tanpa lagi naik ke atas pohon. Kemudian Anda naik dan jatuh dari atas pohon itu, Anda jatuh ke bawah, duk. Patah kaki Anda tanpa lagi, ya kan? Patah kaki Anda ini, patah tanpa lagi. Nah, kemudian apa setelah itu tapi nggak mati. Setelah usia 5 tahun baru Anda mati, tapi matinya bukan karena patah. Matinya mungkin karena perang atau matinya karena ditembak orang gitu loh. Apakah masih bisa dikatakan orang itu matinya karena jatuh di pohon? Apa tanpa lagi bisa dikatakan masih jatuh di pohon? Padahal mati terakhirnya ditembak gitu loh. Bagaimana tanpa lagi? Nah, begitu juga Nabi Muhammad tanpa lagi. Beliau diceritakan pernah diracun. Ya kan, pernah diracun oleh orang perempuan Yahudi. Kemudian pada saat Nabi itu memakan makanan itu bersama sahabat Nabi 2 orang. Pada saat memakan itu, sahabat Nabi yang memakan makanan itu langsung tewas. Ya kan, sedangkan Nabi Muhammad tidak tewas. Nah, setelah menjelang waktu 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun lebih, kemudian Nabi Muhammad itu mati, meninggal. Tapi apa masih bisa dikatakan gara-gara diracun matinya? Sedangkan Nabi masih mengikuti peperangan selama kurang lebih waktu antara jangka waktu 1 sampai 5 tahun tersebut gitu, sejak diracun itu gitu loh. Apakah masih bisa dikatakan beliau diracun? Tentunya tidak. Karena kalau Anda mengatakan masih diracun Nabi Muhammad, berarti Anda juga harus fair dong. Misalkan Anda ditabrak mobil, tek, tapi nggak mati, 5 tahun berikutnya Anda jatuh dari WC misalkan. Nah, berarti dikatakan orang, oh dia tidak, dia sebenarnya mati ditabrak mobil dulu. Mungkin sebab ditabrak mobil, makanya dia jatuh di WC. Apa begitu? Tanpa lagi. Nah, tentunya contoh itu sangat menolak sekali argumen Anda ini gitu loh. Argumen Anda ini sangat terbantahkan sekali gitu loh. Yang pertama, karena Anda orang kafir, tanpa lagi ya, Anda juga tidak bisa mengartikan ayat Al-Quran itu sendiri. Sangat mudah, tanpa lagi Anda tinggal buka Google, Anda tinggal ketik Tafsir Al-Quran Departemen Agama, kan bisa Anda cek. Tafsir Al-Quran Ibnu Katsir, tinggal Anda cek di Google. Semua tafsir-tafsir itu menceritakan tidak benar sesuai dengan otak Anda, pikiran Anda, berlainan, jauh berbeda. Jadi bagaimana kalau melihat itu? Ya intinya ya Anda harus fair kalau mengatakan sesuatu itu sesuai dengan kebenaran gitu loh. Tidak bisa Anda mengatakan seperti yang Anda sampaikan semaunya gitu loh. Oke, saya lanjutkan dulu ya argumen Anda. Jadi begini ya, teman-teman yang muslim, ketika kamu berusaha membantah bahwa Muhammad mati diracun, jauh di dalam hatimu, kamu sadar bahwa kamu sedang berusaha menipu dirimu sendiri, karena sebenarnya hadis-hadis itu mengatakan bahwa Muhammad mati diracun. Dan kamu tetap tidak bisa membantah bahwa Muhammad mengaku urat nadi jantungnya terputus. Jadi semakin kamu berusaha membantah, maka kamu akan semakin sadar bahwa memang kenyataannya Muhammad kualat diazab oleh Tuhan.
semakin sadar bahwa Al-Quran memang bukan firman Tuhan. Oke, kalau memang bukan firman Tuhan, tentunya Nabi Muhammad kualatnya pada usia 40 tahun diajab Tuhan. Karena Al-Quran itu turun pada usia Nabi Muhammad 40 tahun. Buktinya, faktanya Nabi Muhammad matinya, wafatnya 23 tahun setelah usia 40 tahun. Yaitu umur Nabi Muhammad 63 tahun. Berarti argumen Anda ini tanpa lagi terbantahkan, ya kan, terbantahkan. Ya, tadi saya juga sudah contohkan. Misalkan Anda tertabrak mobil tanpa lagi, ya kan. Nah, kemudian Anda masih hidup. Kemudian setelah 5 tahun berikutnya Anda ya anggaplah sakit kena virus corona lah, ya kan. Anda mati, apakah bisa dikatakan Anda mati tertabrak mobil masih tanpa lagi? Tentunya kan tidak. Berarti Anda matinya kena virus corona, bukan karena tertabrak mobil. Itu contohnya tanpa lagi ya, biar Anda tahu. Oke? Ini saya kasih contoh yang benar, biar Anda, otak Anda agak ya sedikit waras lah. Oke? Tanpa lagi. Coba aja sekarang kamu bantah. Kamu coba bantah, semakin kamu sadarkan bahwa Muhammad memang kualat diazab oleh Tuhan. Nah, kamu mau tahu gak? Kenapa Tuhanmu mengazab Muhammad dengan sakratul maut yang begitu mengerikan, tetapi tidak mengazab saya? Yuk kita baca pengakuan Allah di dalam Al-Quran surah 51 ayat 56. Allah berkata, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah berkata bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar jin dan manusia beribadah kepada Dia. Jadi, Allah tidak mampu mengazab saya karena Allah bukan pencipta saya. Dia berusaha membuat saya beribadah kepada Dia, tapi gagal. Paham? Oke. Kalau begitu, jawabannya sangat mudah tanpa lagi. Orang-orang kafir itu nanti dia pasti jadi penghuni neraka, jadi bahan bakar nanti gitu loh. Itu sudah dipastikan di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang seperti Anda itu nanti tanpa lagi bakal masuk neraka. Jadi surga Anda itu memang di bumi ini, di dunia ini, yang surga Anda sementara ini gitu loh. Allah memang beri kebebasan buat Anda untuk menikmati surga sementara ini, kehidupan dunia ini. Memang sudah begitu. Jalannya memang diatur dalam Islam itu sudah begitu. Anda memang menikmatin di dunia ini gitu loh. Ya nggak apa-apa, tapi nanti apabila Anda sudah mati, sudah tewas, maka Anda bakal jadi bahan bakar di neraka gitu loh. Untuk membakar orang-orang Islam yang nggak beriman. Orang-orang Islam yang orang-orang Yahudi, Nasrani yang nggak beriman itu jadi bahan bakar yang dibakar gitu loh. Tapi orang-orang kafir itu sudah jadi bahan bakarnya gitu loh. Itu jadi memang sengaja memang nggak diajab dulu, tapi bisa juga diajab kalau sudah janji Tuhan, karena memang ya suatu daerah itu atau wilayah itu nanti memang harus Tuhan kasih secepatnya gitu loh. Ajab Tuhan itu datang. Bisa terjadi juga tanpa lagi. Apalagi seperti ya saya sarankan tadi, banyak-banyak melakukan yang dosa-dosa yang diharamkan Tuhan gitu loh. Ya makan-makan yang dilarang, makan babi, makan kelelawar, makan kodok, pokoknya makan yang dilarang-larang lah. Itu cepat menciptakan virus corona di dalam perut landasan tanpa lagi. Oke? Lanjut dulu ya. Allah tidak bisa mengazab saya, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya, karena Allah bukan Tuhan saya, bukan penguasa saya. Sedangkan Memang benar, karena Anda orang kafir tanpa lagi. Orang kafir itu kan orang nggak percaya dengan Tuhan, Tuhan yang esa gitu loh. Kalau memang Anda percaya dengan Tuhan esa, lain kafir namanya. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu orang percaya Tuhan yang esa, Tuhan yang benar, Tuhan satu Tuhan,
nggak berbilang-bilang, 3 dalam 1, 3 dalam 5, 3 dalam, pokoknya nggak berbilang-bilang. Pokoknya satu tok wae gitu loh, satu tok bener, tidak bisa berubah-ubah esa gitu loh. Jadi memang Anda memang orang kafir, memang begitu. Oke? Ahmad dan kalian yang muslim, Al-Quran surah 19 ayat 71 berkata, tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Oke, saya jawab dulu biar tidak mengambang jauh. Artinya ya tanpa lagi ya. Nah, Anda harus tahu tanpa lagi, makanya buka tafsir Al-Quran itu yang benar mengenai ayat itu. Kan tinggal Anda ketik Google, tafsir ayat Al-Quran itu Anda ketik. Artinya yang benar itu, Anda dan seluruh manusia itu mendatangi suatu tempat, dan di depannya itu dihamparkan surga dan neraka. Itu yang benar maksud ayat itu. Bukan memasukin neraka. Kalau Anda katakan memasukin ke dalam neraka, itu pikiran bodoh. Yang benar itu orang-orang, seluruh manusia itu mendatangi sesuatu tempat, karena di depannya itu dihamparkan antara surga dan neraka. Nah, nanti manusia di situ melewatin suatu jembatan Sirat namanya. Nah, apabila dia banyak jahat, ingkar kepada Tuhan seperti Anda ini tanpa lagi, ya Anda melewati itu langsung gugur, nanti jeblos langsung ke neraka gitu loh. Di bawah jembatan itu neraka, di seberang jembatan itu surga gitu loh. Kalau orang yang banyak yang nggak beriman, maka dia bakal masuk ke dalam neraka, jatuh dia menyeberang itu. Nah, itu maksud ayat itu tanpa lagi. Jadi Anda salah paham mengartikan ayat itu kalau Anda katakan orang Islam masuk neraka, itu suatu kebodohan. Makanya buka tafsirnya. Seperti yang saya sampaikan itu gitu loh. Jangan asal tafsir, karena tafsir dalam Islam itu sudah baku, sudah terbukukan. Oke? Saya lanjut dulu tanpa lagi. Jadi kamu nggak usah menipu dirimu sendiri dengan berkata bahwa kamu tidak akan masuk neraka. Dan kamu nggak usah menipu dirimu sendiri dengan berkata bahwa ayat itu untuk semua manusia. Hal itu bagi Tuhanmu, bukan Tuhan saya. Adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan saya sudah membuktikan bahwa Tuhanmu tidak punya kuasa apapun terhadap saya. Oke, kalau Anda mengingkari Tuhan dalam Islam itu berbeda dengan Tuhan Anda, berarti Anda yang sendiri mencoba menghilangkan Tuhan yang sama itu gitu loh. Sejak dari Nabi Adam, kemudian turun ke Nabi Abraham, turun kepada Nabi Musa, turun kepada Nabi Solomon, turun kepada Nabi Yesus, turun kepada Nabi Muhammad, itu satu. Semuanya tauhid, mengesahkan Tuhan. Itu juga sudah diinformasikan di kitab-kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran. Intinya bagaimana? Intinya memang semua bertauhid. Hanya saja ada satu golongan setelah Yesus Isa itu wafat, kemudian murid-muridnya juga tewas dibantai oleh orang-orang Romawi. Yesus juga disalib oleh orang-orang Romawi. Nah, sepeninggal beliau itu, kemudian ada namanya orang yang bernama Saulus itu. Paulus inilah yang orang yang memusuhin murid-murid Yesus. Paulus inilah yang memburu murid-murid Yesus itu, membunuh, membantai murid-murid Yesus. Kenapa dibantai? Kenapa dibunuh? Karena memang ajaran Yesus yang benar, yang bertauhid itu yang mau dibasmi, disingkirkan, mau diganti dengan Trinitas, begitu tanpa lagi. Jadi Trinitas ini asli bermula dari
Rasul Paulus itu yang menciptakan. Seandainya tidak ada Paulus, mungkin ajaran Nasrani tetap mengesahkan Tuhan. Buktinya kenapa Paulus mengejar-ngejar murid Yesus? Apa salahnya murid Yesus? Ya kan? Apa salahnya Nabi Isa itu apa? Salahnya ternyata mereka masih memegang satu Tuhan. Sedangkan Paulus maunya Trinitas, 3 Tuhan dalam satu dalam 3 kepribadian itu. Satu dalam 3 kepribadian itu yang mau Paulus jalankan. Dan ini terbukti dengan adanya rapat konsili. Makanya lahirlah perjanjian baru itu. Nah, itu kan ditulis oleh orang ketiga yang waktunya juga jauh setelah Yesus atau Nabi Isa itu wafat. Dan anehnya lagi, isinya membatalkan ajaran kitab Taurat. Kan aneh begitu. Apa otak Anda masih waras tanpa lagi? Coba Anda pikir, pembatalan kitab Taurat dengan alasan menggenapin gitu loh. Kan ada 2 makna. Membatalin kitab Taurat dan menggenapinya. Artinya Yesus itu datang bukan untuk menghilangkan kitab Taurat, tetapi menggenapi. Berarti ajaran Taurat itu harus dipakai, kemudian digenapi dengan ajaran kasih. Begitu yang benar tanpa lagi, bukan berarti ajaran Taurat itu dihilangkan kemudian digenapi. Itu adalah pemikiran yang salah tanpa lagi. Makanya Anda harus sadar. Makanya dari dulu Nabi Isa itu, Yesus itu benar ajarannya. Kemudian diganti gitu loh dengan ajaran yang konsep Tuhannya berbeda setelah kejadian konsili dan adanya Rasul Paulus itu. Semoga Anda sadar tanpa lagi ya. Anda sadar, oke? Kamu yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kalian yang muslim, termasuk Muhammad. Dan di dalam Al-Quran surah 46 ayat 9, Muhammad sendiri sudah disuruh oleh Tuhanmu untuk berkata bahwa dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Nabimu sendiri datangnya ke neraka, dan dia tidak tahu apakah dia akan diselamatkan setelah itu. Jadi jelas ya, para itu opini Anda doang tanpa lagi. Itu pemikiran Anda doang. Dalam Islam itu sudah dijanjikan, sudah dikasih informasi, apabila orang itu benar-benar menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangannya, maka disiapkan namanya surga yang mengalir air-air di dalamnya. Itu sudah disiapkan surganya tanpa lagi. Jadi kalau Anda mengatakan seperti itu, ya tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Sedangkan dalam Islam itu harus sesuai dengan fakta dan dalil, baik di Al-Quran maupun dalam hadis. Oke? Jadi argumen Anda terbantahkan karena itu hasil pemikiran Anda sendiri. Oke? Dan semoga saya diazab. Tuhanmu tidak mampu berbuat apapun terhadap saya. Tuhanmu itu hanya mampu mengazab kamu yang muslim dan menetapkan kamu yang muslim untuk masuk neraka. Suka atau tidak suka tanpa lagi, Anda bisa cek sekarang ini, cek di Google, cek di YouTube, hampir jutaan orang mati kena virus corona itu semuanya rata-rata orang kafir, orang di luar Islam. Orang Islam juga ada kena, tapi persennya sangat kecil, masih 0, gitu loh tanpa lagi. Anda bayangkan dengan Amerika 85.000, Anda bayangkan dengan Italia 35.000, Anda bayangkan dengan Spanyol 45.000, dengan Amerika, Jerman, semua tewas menggenaskan karena serangan virus corona itu. Itu yang diserang orang kafir semua. Orang yang suka makan babi, makan anjing, makan kelelawar, makan kodok, makan barang-barang yang mentah, makan yang dilarang. Itu semua kejadian. Orang yang suka menindas orang Islam, yang suka menyakiti orang Muslim, seperti Amerika itu.
wajar dia kena karena dia orang yang sangat memusuhi Islam, menghancurkan negara-negara Islam. Wajar juga Cina kena karena dia masih menjolimin Muslim Uighur. Wajar juga kena. Kalaupun ada yang kena di Arab Saudi, itu persentasinya sangat kecil. Ya kan, karena wajar, karena di Arab Saudi itu dikunjungin jutaan manusia. Jadi mungkin masih ada yang terkena virus terbawa-bawa ke Arab Saudi sana. Jadi nggak bisa juga heran kalau memang di Arab Saudi itu banyak yang kena juga virus corona. Oke, saya kira saya lanjut dulu ya. Saya bukan mau nakut-nakutin kamu ya, teman-teman yang muslim. Tetapi kalau kamu tidak mau masuk neraka, segera bertobat, keluar dari agama itu. Karena agamamu itu adalah satu-satunya agama yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri. Jawabannya sangat mudah tanpa lagi. Jawabannya, Anda tidak bisa menafsirkan ayat Al-Quran. Sama seperti Anda kemarin pada video saya yang sebelumnya, Anda telah menafsirkan ayat Al-Baqarah ayat 62, surah Al-Baqarah ayat 62 itu dengan menambahkan tafsir sendiri setelah orang yang beriman itu. Maka Anda menggiring opini bahwa Nasrani, Yahudi, dan Sabi'in sisa orang yang di dalam ayat itu. Itu juga suatu penafsiran yang salah, yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran itu sendiri tafsirnya. Maka ini juga kembali Anda bodoh gitu loh. Padahal sudah ada YouTube, sudah ada Google. Anda tinggal ketik ayat itu, buka tafsir ayatnya. Tafsirnya tinggal Anda cek seperti tafsir Depak, Departemen Agama, tafsir Ibnu Katsir, tinggal Anda cek. Apa sih maksud ayat itu? Tidak ada mengatakan orang Islam itu masuk neraka. Berarti ini suatu kebodohan ya. Anda coba begitu ya suatu kebodohan. Tapi itu hak Anda ngomong. Tapi kalau orang ngomong tidak bisa dipercaya karena sudah sebelumnya juga sudah menista Al-Quran, ya berarti terserah pengikut Anda aja kalau mau sadar mau enggak gitu loh. Nah, seharusnya Anda sadar tanpa ragu. Sadar, Anda cek itu di Italia itu, di Vatikan itu berapa pastor, hampir 300 pastor tanpa lagi yang kena kasus pelecehan. Anda cek, oknum-oknum pastor itu Anda cek. Itu apakah perlu saya tampilkan sini, tampilkan video-videonya, berita-beritanya itu. Saya kira Anda sudah tahu sendiri penyimpangan apa itu yang sebenarnya gitu loh. Mengapa umat Islam itu banyak sekarang orang banyak pindah ke dalamnya? Mengapa orang-orang kafir sekarang banyak masuk Islam? Karena dia sadar gitu loh. Dengan kasus-kasus yang terjadi di Vatikan sana, di para pastor sana yang terjadi dengan pelecehan-pelecehannya itu Anda cek sendiri nanti di koran, di tabloid itu yang kasusnya sekarang lebih 300 dan ribuan bocah-bocah pencabulan Anda cek sendiri. Oknum-oknum yang melakukan itu Anda cek tanpa lagi gitu loh. Biar Anda sadar kalau Anda mencoba untuk menyerang ajaran Islam, ya saya terpaksa juga ini Anda ketahui gitu loh. Oke. Saya lanjut dulu ya. Nah, buat para Dracula siang yang sudah haus darah, yang berkata bahwa darah saya halal, saya mau kasih sedikit informasi nih. Saya ini pemakan babi loh. Apakah saya begitu sucinya sampai darah saya halal walaupun saya makan babi? Begini ya, para Dracula siang, para keturunan setan yang haus darah. Berarti Anda tidak taat dengan Yesus tanpa lagi. Nabi Musa tidak makan babi, ya kan? Nabi Abraham tidak makan babi. Nabi Isa atau Yesus tidak makan babi. Terus Anda makan babi, ajaran apa yang Anda ikutin? Ajaran siapa yang Anda ikutin gitu loh. Kalau Anda mengikuti Nabi Isa atau Yesus, kan di dalam kitab Injil Taurat kan sudah dilarang memakan babi itu. Berarti Anda yang kurang waras tanpa lagi ya. Ya, semoga Anda cepat taubat lah, cepat sadar dan bisa memilih mana ajaran yang benar gitu loh tanpa lagi ya.
Tuhanmu yang paling tinggi aja saya nggak takut, apalagi kalian. Nggak ada apa-apanya. Baru ngeliat tanda salib aja udah pada ketakutan. Sekarang ini, saya masih punya pekerjaan yang diberikan oleh bos besar saya. Jadi saya tidak punya waktu untuk ladenin kalian. Suatu saat nanti, saya akan berikan darah saya secara sukarela kok. Tetapi ingat ya, bukan kalian atau Tuhan kalian yang punya kuasa untuk mengambil darah saya. Sudahlah, sadarlah tanpa lagi. Anda itu sebenarnya salah memilih sesuatu gitu loh. Suatu ajaran itu Anda cek sendiri gitu loh. Kapan sih Yesus itu mengaku Tuhan tuh kapan gitu loh. Kapan dia mengaku Tuhan, mana dalilnya tanpa lagi. Saya minta dalilnya mana di dalam kitab Taurat itu Tuhan Yesus itu mengatakan dia, oh akulah Tuhan, nggak ada tanpa lagi. Anda juga kemarin sudah membahas itu dengan apologet yang lain seperti dengan Pak Diki, Pedrum Pedetatis, Pak Luis, dan apologet yang lain itu nggak bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Insan Moko Ginta yang disampaikan kepada Christian Priest. Anda bayangkan, Christian Priest itu kurang apa tanpa lagi? Pintarnya kurang apa? Nggak bisa menjawab. Apalagi Anda yang di lokal Indonesia ini, apologet lokal di Indonesia ini, bisa menjawab pertanyaan Insan Moko Ginta. Itu Anda dapat mobil BMW loh, disediakan Insan Moko Ginta itu 5 mobil BMW disediain. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan Insan Moko Ginta, buktinya Anda kemarin nggak bisa menjawab, 0 nilainya gitu loh. Jadi Anda mau mencoba apapun ya nilai yang diketawain orang. Anda mau jawab ini, mau bertanya ini ya diketawain tanpa lagi. Karena Anda tidak bisa menjawab. Iya kan? Anda tidak bisa menjawab. Kemarin tidak ada saya dengar jawaban Anda. Cuma nyeletuk doang, nyeletuk ini yang nggak jelas gitu loh. Yang lain yang ditanyakan lain, yang dijawab beda gitu loh. Anda kan bisa tinggal jawab di dalam kitab Anda. Oh ini loh dalilnya, kalau Yesus Isa itu sebenarnya dia ngaku Tuhan. Kan tinggal Anda tunjukkan, oh ini loh dalilnya bahwa orang Kristen itu sebenarnya beribadahnya pada hari Minggu. Ada dalilnya enggak? Nah kan Anda tinggal cek, Anda katakan begitu. Sangat mudah kan kalau memang Anda bisa jawab kemarin. Ternyata Anda tidak bisa menjawab tanpa lagi gitu loh. Anda tidak bisa menjawab. Jadi Anda sekarang di sini mencoba untuk menggiring opini lagi. Ya nilainya 0 gitu loh. Saya lanjut dulu ya. Kalian sudah terbukti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Tidak punya kuasa apapun terhadap saya. Saya yang akan memberikannya secara sukarela. Sama seperti bos besar saya telah memberikan darahnya untuk saya secara sukarela. Kapan waktunya? Nanti bos besar saya yang akan menentukan. Dan ingat, sama seperti dulu darah bos besar saya tidak tumpah dengan sia-sia, darah saya juga tidak akan tumpah dengan sia-sia. Jadi sabar aja ya, para Dracula yang keturunan setan. Kamu tidak punya kuasa apapun. Sekarang, kamu minum kencing unta dulu aja ya. Jangan lupa jedukin palamu ke lantai tiap hari. Oke? Nah, Oke, saya jawab dulu ya. Di dalam kitab Anda itu, kitab Taurat, kitab Injil, juga disuruh bersujud tanpa ragi. Jadi kalau Anda mengatakan sujud itu tidak benar, berarti Anda juga sudah bertentangan dengan kitab ajaran Anda itu sendiri. Sadar atau tidak, Anda harus mengakui bahwa mereka orang Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa atau Yesus itu mereka sujud tanpa ragi. Dalilnya jelas di dalam kitab Anda itu. Tidak perlu saya sebutkan, Anda pun tahu itu sebenarnya dalil tentang bersujud. Itu sudah jelas. Dalil sembahyang, sholat juga sudah jelas di dalam Alkitab Anda. Dalil puasa juga ada dalilnya. Semua lengkap kok di kitab Anda itu. Islam tuh hanya meneruskan ajaran kitab Anda yang benar masih gitu loh.
kemudian menyempurnakannya dengan syariat-syariat yang terbaru dalam Islam itu sendiri gitu loh. Sebenarnya itu satu rel, satu jalur tanpa lagi. Anda aja yang mencoba untuk lari dari jalur itu. Oke? Saya lanjut dulu ya. Berhubung dengan barusan kita ngomongin babi, saya jadi teringat kisah perjalanan ke barat Biksu Tong Samcong pada abad ke-5. Kalau kita lihat peta, India itu adanya di selatan China, bukan di barat. Nah, di barat abad ke-5, ada kitab suci apa ya? Teman-teman yang muslim nggak bisa ngomong Al-Quran kan? Jadi, kitab suci apa yang dicari oleh Biksu Tong Samcong silakan pikir sendiri ya. Nah, salah satu pengikut Biksu Tong Samcong adalah Cupat Kai. Cupat Kai adalah siluman babi yang terkenal nakal, doyan berantem, dan main perempuan. Saya nggak tahu tuh gimana akhir ceritanya Cupat Kai. Mungkin nggak ya, ketika perjalanan ke barat, dia kabur ke Arab dan bikin aturan nggak boleh makan babi di situ karena dia adalah siluman babi. Nggak mungkin lah ya, karena cerita perjalanan ke barat adalah cerita fiksi. Tapi lucu juga ya, kalau ada cerita siluman babi yang kabur ke Arab. Oke, sekarang kita serius lagi ya. Sekarang saya mau memberikan jawaban kepada teman-teman muslim yang ngajakin debat. Jadi begini guys, saya ini paling males ngomongin sesuatu berulang-ulang. Paling males nanggapin pertanyaan copy paste yang itu melulu, berulang-ulang. Itulah sebabnya saya bikin video-video jawaban supaya saya nggak perlu jawabin pertanyaan kalian berulang-ulang. Kalian mau dengar jawaban bagus, nggak mau dengar jawaban ya sudah, itu urusan kalian. Kalian bisa mengerti jawaban saya bagus, nggak bisa ngerti ya itu salah kalian sendiri. Jadi kalau kamu memang mau mendengar jawaban, silakan buka playlist Menjawab Muslim pada channel ini. Kalau kalian cuma mau nanya, nggak mau dengar jawaban, nggak usah hubungi saya, karena nggak akan saya tanggepin. Kalian tanya aja ke lantai yang tiap hari kalian cedukin itu. Pasti lantai itu nggak bisa menjawab. Dan kalian bisa berbangga diri karena lantai tidak mampu menjawab pertanyaan kalian. Persis seperti yang kalian inginkan. Cuma mau nanya, nggak mau dengar jawaban. Oke? Jadi kalau kalian mau berdebat, nggak usah cari saya. Cari aja channel Sang Debaters. Caranya, install Skype, cari dengan kata kunci Sang Debaters di situ. Setelah kalian menemukan Sang Debaters di Skype, silakan ajak dia berdebat. Dengan senang hati dia akan melayani kalian. Kalau bisa, ajak para ustadz kalian. Karena Sang Debaters udah lama nungguin para ustadz kalian, tapi para ustadz kalian gak ada yang berani berdebat dengan dia. Bahkan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, atau ustadz-ustadz kondang lainnya, gak ada satupun yang berani berdebat dengan Sang Debaters. Oke? Nah, jadi saya sudah siapkan grup Telegram t.me/murtadin untuk teman-teman yang ingin, yang sedang, dan yang sudah keluar dari Islam. Grup ini saya buat karena saya tahu ada banyak halangan, tantangan, ancaman yang dialami oleh teman-teman yang keluar dari Islam. Oke, di sini Madia akan menambahkan dulu. Saya nggak ngerti nih tanpa lagi nih. Sepertinya dia nggak belajar kitab Taurat Injil itu gitu loh. Itu anehnya itu orang. Saya bingung. Ini manusia kok nggak belajar kah ajaran kitab Taurat Nabi Musa itu gitu loh. Injil itu. Coba silahkan tanpa lagi buka ya Mazmur itu loh, ayat 8 tanpa lagi. Apa perlu saya bacakan di sini ayatnya? Anda silakan baca itu. Tetapi aku berkata kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Itu apa namanya tanpa lagi? Sujud itu apa namanya tanpa lagi? Jadi kalau Anda mencela ajaran Islam itu sujud, berarti Anda sama aja mencela ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa Yesus itu sendiri. Karena mereka sebenarnya bersujud tanpa lagi. Biar Anda ini otaknya ya sedikit encer lah. Silakan Anda buka Mazmur
Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kubuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Nah, sekarang otak Anda waras nah tanpa lagi mengatakan umat Islam sujud ke dinding segala macam, kena lantai, tidak baik dengan pemikiran argumen negatif. Itu sama saja Anda bertentangan dengan kitab Taurat, bertentangan dengan kitab Injil. Ajaran agama apa yang Anda anut tanpa lagi? Waras enggak otak Anda, ya kan? Otak Anda ini waras enggak tanpa lagi gitu loh. Jadi Anda ini saya nilai nggak mengerti gitu loh, nggak ngerti ajaran Musa, nggak mengerti ajaran Yesus dalam kitab Injilnya, karena sebelumnya mereka sujud tanpa lagi, mereka sujud menyembah bait suci itu, mereka sujud. Jadi Anda ini ya saya nilai kurang waras aja gitu loh. Belajar lagi tanpa lagi ya, mudah-mudahan lah Anda dapat hidayah ya tanpa lagi ya, otak Anda agak plong ya, terbuka. Oke? Bergabung di grup itu, teman-teman yang keluar dari Islam akan tahu bahwa teman-teman gak sendirian. Ada banyak teman-teman yang bisa saling menguatkan dan membantu. Yang bukan mantan muslim dan yang tidak berniat untuk keluar dari Islam dilarang masuk. Mantan muslim yang masuk Kristen, Hindu, Buddha, atau agama lainnya silakan masuk. Ateis dan agnostik pun silakan masuk. Tetapi dilarang berdebat atau khotbah agama di situ. Dan jika bos besar saya mengizinkan, kita akan bikin talk show rutin dengan judul Murtadin Pasti Pinter. Dan yang akan menjadi narasumber adalah teman-teman yang bergabung di dalam grup Telegram t.me/murtadin. Jadi saya lucu aja tanpa lagi ini. Anda bisa bayangkan banyaknya para mualaf itu yang pintar-pintar tanpa lagi. Banyak sekali loh mualaf-mualaf yang pintar-pintar. Bayangkan di Indonesia ini loh. Sangat pintar dia. Seperti saya tidak perlu sebut namanya, Anda sudah tahu sendiri para mualaf-mualaf itu. Itu dari ajaran agama Anda sendiri, dari para pendeta, dari para pastor yang pindah memasuk oknum itu, pindah masuk ke ajaran Islam menjadi mualaf. Itu sangat banyak sekali karena mereka sadar tanpa lagi. Karena mereka sadar membaca Matius 5 ayat 17 sampai 19 itu gitu loh. Artinya kan sudah sangat jelas, janganlah kamu menyangka, kata Yesus loh ya ini, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu harus dijalankan tanpa lagi. Harus dijalankan. Atau kitab para nabi. Nah, berarti kitab Taurat dan kitab para nabi. Berarti kitab-kitab yang selain Taurat itu ada kitab Mazmur dan kitab yang lainnya itu. Sampai ke Nabi Abraham. Itu juga harus diimanin. Nah, terus aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Kalau namanya menggenapi ini begini tanpa lagi, ajaran kitab Taurat itu tetap dijalankan, bukan dihilangkan loh ya, tetap dijalankan, bukan dihilangkan sekali lagi, tetapi ditambahkan dengan ajaran kasih yang dibawakan oleh Yesus Isa itu gitu loh. Ajaran cinta kasih itu namanya menggenapin. Bukan berarti dihilangkan, karena tidak ada dalilnya menghilangkan. Tidak ada dalil dalam kitab Taurat itu disuruh menghilangkan ajaran Taurat itu, tidak ada. Makanya kemarin Ustadz Insan Mogoginta menantang siapa yang bisa membuktikan bahwa dihilangkan itu gitu loh. Mana dalilnya di kitab Taurat bahwa ajaran Taurat itu boleh dihilangkan oleh Paulus, oleh kitab Perjanjian Baru menghilangkan. Mana dalilnya dari kitab Taurat itu? Ternyata tidak ada, tidak bisa membuktikan kan. Makanya jawaban mereka kemarin tidak ada yang bisa menjawab, karena memang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya membatalkan ajaran Taurat itu gitu loh. Yang membatalkan siapa? Paulus kan. Nah sekarang Paulus itu mana dalilnya, dasarnya dia membatalkan kitab Taurat itu, mana dalilnya tanpa lagi. Saya minta dalilnya dari kitab Taurat itu sendiri, bukan dari Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Baru kan setelah kitab yang ditulis setelah Yesus itu mati. Yang saya mau pingin itu dalilnya yang pada saat Yesus itu hidup.
tentunya pada kitab Taurat itu sendiri gitu loh. Mana dalilnya bahwa boleh membatalkan kitab Taurat itu? Tidak ada. Di Matius pun sudah benar, menjalankan tetapi digenapin dengan ajaran cinta kasih seperti yang Yesus itu bawakan. Oke, lanjut dulu ya. Yang mau, sedang, dan sudah keluar dari Islam, silakan bergabung ke grup Telegram t.me/murtadin. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus, bos besar saya, memberkati. Oke, tadi kita sudah simak tadi jawaban-jawaban Islam. Saya selaku Madya menjawab sesuai dengan ajaran Islam mengenai serangan yang disampaikan tanpa ragu terhadap ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Di sini saya akan tampilkan fakta yang sebenarnya, bahwa coba Anda pikirkan dan nilai sendiri gitu loh. Pantaskah suatu ajaran agama ini begini gitu loh. Kalau oknum itu yang melakukan 1-2 orang mungkin itu kesalahan oknum. Tapi kalau lebih 300 dan korbannya tuh ribuan, anak-anak itu atau bocah-bocah itu, Anda silahkan nilai sendiri. Masih pantaskah dia disebut suatu ajaran agama gitu loh. Mana yang salah menurut Anda, silahkan nilai sendiri. Ini saya tampilkan ya. Silahkan buka sendiri, juga Anda bisa cek beritanya pada terbitan-terbitan koran-koran internasional yang terjadi di Italia, di Vatikan tersebut. Silahkan Anda renungkan, beginikah suatu ajaran gitu loh. Jadi tanpa ragu seharusnya yang begini yang diluruskan. Tidak perlu Anda menyerang ajaran Islam gitu loh tanpa ragu. Ini seharusnya Anda luruskan yang seperti ini tanpa ragu. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu skandal besar di kalangan Katolik di Philadelphia, salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Philadelphia ini adalah satu negara bagian dengan populasi penduduk sekitar 7,2 juta jiwa, dengan demografi agama ya, kira-kira Kristen itu menempati sekitar 48% dengan seluruh denominasi ya, baik Katolik maupun Protestan ya. Kemudian yang menyatakan sekuler atau ateis atau non itu meningkat cukup tajam, yakni 24,3%. Dan Islam sendiri adalah agama yang cukup besar dianut di Philadelphia itu, sekitar 9,6%. Dikatakan oleh Pew Research Center bahwa perkembangan Islam meningkat pesat dalam satu dekade terakhir, karena memang banyak imigran dari Pakistan, Bangladesh, dan juga di pantai Afrika Utara yang bermigrasi ke wilayah Philadelphia ini. Ya, kemudian Hinduisme juga cukup banyak, yakni 6,6%, dan Judaisme sekitar 2,8%. Jadi cukup merata distribusi agama-agama yang ada di Philadelphia ini. Bahkan Buddha itu juga mencapai 1%, jumlah yang sangat jarang terjadi di Amerika Serikat itu. Nah, Katolik sendiri yang kita sebut sebagai bagian dari 48% itu adalah mencakup kira-kira sekitar 15%. Jadi dengan total kira-kira kalau 15% dari 7 juta itu, kira-kira Philadelphia memiliki penganut Katolik itu sekitar 1 juta orang. Apa yang mengejutkan adalah bahwa dengan jumlah yang relatif tidak cukup banyak ini, Katolik di Philadelphia menghadapi goncangan besar ya. Karena apa ya? Karena memang perilaku menyimpang dari para imam gereja ya. Peristiwa ini sebetulnya bukan baru-baru amat, tetapi sekitar tahun 2018 lalu ya, satu laporan grand jury yang dibentuk secara acak dari tokoh-tokoh masyarakat di Philadelphia, di Pennsylvania, ibu kota
Philadelphia itu melaporkan satu dokumen yang ditunggu-tunggu oleh khalayak luas gitu ya, dan ini dipublikasikan oleh media-media nasional, Washington Post, CNN, dan lain sebagainya. Itu memang akhirnya ada satu laporan secara lengkap dengan dokumen setebal 900 halaman ya, yang menyebutkan bahwa di Keuskupan Philadelphia dan semua gereja yang ada di kawasan itu terjadi ya pelecehan seksual yang dilakukan oleh 300 pastor ya, 300 pastor, dan mereka semua ini sudah mengaku bahwa mereka melakukan pelecehan seksual itu dengan korban yang juga sudah diselidiki oleh grand jury ini, yang sudah barang tentu bagian juga melibatkan pihak kepolisian dan intelijen. Itu yang menjadi korban itu sekitar 1.000 anak-anak ya. Banyak di antara mereka adalah laki-laki. Oke, begitu tanpa lagi ya. Anda seharusnya yang begini yang Anda jawab tanpa lagi. Artinya bukan mencari jawaban yang lain, menyerang ajaran Islam, yang begini Anda luruskan seharusnya. Bagaimana itu pastor, oknum pastor itu gitu loh. Kok bisa dia melakukan perbuatan seperti itu gitu loh. Korbannya bukan 1-2, ribuan. Dan pastornya pun bukan 1-2, ratusan. Kira-kira ajarannya kah yang salah atau orangnya ini? Kalau orangnya kan tidak mungkin, karena kalau pribadi orang 1-2 aja yang terjadi. Ini ratusan, tambah lagi. Korbannya juga ribuan. Umur, dan ada juga yang perempuan dengan. Jadi saya kira tanpa lagi yang begini ya Anda luruskan. Mengapa ajaran agama Anda itu seperti itu gitu loh. Anda bayangkan sendiri. Anda mencoba untuk menggiring orang Islam masuk ke ajaran agama Anda, itu nilainya 0 besar. Bagaimana Anda orang mau pindah ke ajaran agama Anda? Sedangkan di dalam posisi ini aja mengkhawatirkan keluarga ajaran orang itu gitu loh. Pas tiba-tiba masuk ke dalam gereja, kalau sampai terjadi begini bagaimana tanpa lagi? Ya kan? Bagaimana kalau sampai terjadi pelecehan-pelecehan? Nah, ini Anda lihat sendiri, ini bukti loh, fakta nyata loh. Nggak bisa dibantah gitu loh. Anda lihat sendiri loh. Coba lihat. Modus yang dilakukan oleh para pastor itu ya, sehingga mereka dengan leluasa bisa melakukan perbuatan pelecehan itu selama bertahun-tahun ya. Apa yang mengejutkan oleh grand jury ini adalah bahwa keuskupan Philadelphia itu sendiri cenderung justru melindungi para predator itu ya, dan menghindari kasus tersebut itu untuk diungkap secara publik itu, sehingga orang-orang yang menjadi predator ini, atau pastor-pastor yang menjadi predator, atau imam-imam gereja yang menjadi predator ini tetap menjalankan fungsinya sebagai praise, sebagai pastor ya, setelah dia sudah mengaku sebagai predator itu di hadapan keuskupan itu. Ini adalah satu tragedi ya, bagaimana bisa satu negara bagian yang sebetulnya tidak banyak umat Katoliknya, hanya sekitar 15% dari 7,2 populasi penduduk di Philadelphia ini terlibat di dalam suatu skandal besar, 300 pastor ya yang melakukan pelecehan seksual. Nah, mungkin di sebagian umat Islam tidak cukup tahu gitu ya, atau mungkin bagaimana, kenapa yang menjadi korban pelecehan itu adalah anak-anak di bawah umur gitu ya. Itu adalah karena biasanya setiap gereja, apalagi gereja-gereja yang besar, biasanya punya namanya satu organisasi anak-anak yang disebut sebagai putra-putri altar dengan usia kira. Oke, saya kira untuk masalah ini Anda nilai sendiri loh ya. Nilai sendiri, renungkan. Benar enggak yang disampaikan tanpa lagi? Apa benar yang disampaikan tanpa lagi, dan lihat faktanya gitu loh. Yang terjadi
Tapi ini di wilayah Eropa sana. Dan ini Anda bayangkan, ini juga di sana dekat dengan Vatikan, Italia itu sendiri gitu loh. Seharusnya Vatikan menegur kejadian-kejadian yang terjadi di daerah di wilayah Amerika tersebut gitu loh. Karena korban-korbannya dan para pelakunya juga banyak. Para oknum-oknum pastor itu sangat banyak sekali gitu loh yang terjadi di sana. Memang tidak semua pastor seperti ini, tapi oknum-oknum, saya katakan oknum-oknum pastor itu sangat banyak yang terjadi di sana. Ini tanpa lagi yang Anda harus klarifikasi, Anda jawab mengapa ajaran agama Anda itu bisa seperti ini gitu loh. Seharusnya Anda jawab, karena korbannya bukan satu, pelakunya juga bukan satu. Kalau kebetulan kesalahan pribadi, seharusnya 1-2 orang aja pelakunya, ini ternyata ratusan. Jadi Anda nilai ajarannya yang salah atau pelakunya pribadi gitu loh. Silahkan para penonton dimanapun saat ini Anda berada, nilai sendiri. Saya hanya menjawab argumen Tamparagi yang menjelek-jelekan Islam, menyerang ajaran Islam. Saya hanya menjawab itu dan menampilkan fakta yang nyata, bukti yang nyata gitu loh. Kalau selama ini Tamparagi mengatakan Islam itu suka membunuh, suka pokoknya menyakitin orang lain, bukti dan fakta nyata Tamparagi masih hidup di Indonesia dengan aman dan damai, berdampingan dengan orang Islam itu sendiri. Itu artinya apa yang disampaikan Tamparagi semuanya nol besar, tidak ada gunanya, pembohongan semua gitu kan. Kalau dia memang pintar, kemarin dia sudah bisa menjawab pertanyaan Ustadz Insan Mogoginta tersebut dan membawa pulang mobil BMW. Ternyata dia tidak bisa menjawab juga. Jangankan Tamparagi, Christian Priest itu tidak bisa menjawab, apalagi hanya Tamparagi. Itu saya sampaikan, oke? Demikian ini analisa saya dengan Tamparagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.